Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menjelaskan materi sosiologi tentang konflik sosial, yaitu pemetaan konflik, untuk video ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk konflik. Harapannya adalah ketika Anda mengetahui tentang bentuk-bentuk konflik, Anda bisa mendeskripsikan bagaimana konflik-konflik yang terjadi di masyarakat itu masuk ke dalam bentuk konflik yang seperti apa. Bagaimana bentuk-bentuk konflik itu? Saya mengutip dari pendapatnya Lewis bahwa bentuk konflik sosial itu menurutnya ada dua. Yang pertama adalah konflik realistis dan yang kedua adalah konflik non realistis. Apa itu konflik realistis? Konflik realistis itu diawali dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem, kondisi tertentu, dan tuntutan-tuntutan yang didapat dalam hubungan sosial. Misalnya seorang buruh pabrik, katakanlah karyawan, itu menuntut manajemen perusahaan karena manajemen perusahaan sudah membuat diskriminasi terhadap karyawan, terutama terhadap upah. Sistem yang terjadi di perusahaan itu kemudian ditolak oleh karyawan itu sendiri, sehingga terjadilah konflik antara karyawan dengan manajemen perusahaan. Kemudian untuk konflik non realistis, konflik ini berawal dari kekecewaan pihak tertentu terhadap situasi yang terjadi. Misalnya ketika zaman tradisional dulu, orang kecewa terhadap sesuatu, kemudian orang melakukan tindakan non realistis. Dia menggunakan kekuatan supranatural untuk mengalahkan, untuk membuatnya tidak berdaya, seperti itu. Atau misalnya masyarakat sekarang itu ketika seseorang atau kelompok itu tidak menginginkan, tidak cocok, tidak suka terhadap sesuatu, kemudian seseorang atau kelompok ini mengkambing hitamkan orang atau kelompok lain. Ini juga bentuk konflik non realistis. Selain itu, Lewis juga menjelaskan bahwa konflik sosial itu juga bisa dibagi menjadi dua. Pertama, konflik in group. In group itu di dalam kelompok, misalnya antar anggota kelompok, seperti itu. Yang kedua, konflik out group. Out group itu di luar kelompok, misalnya konflik yang terjadi antara kelompok A dengan kelompok B, misalnya antara geng tertentu dengan geng tertentu, seperti itu. Selain Lewis, Rabdarendorf juga menjelaskan bentuk-bentuk konflik itu sendiri. Kita tahu bahwa Rabdarendorf ini adalah salah satu tokoh sosiologi yang mengkaji masalah konflik sosial. Menurut Rabdarendorf, konflik sosial itu bentuknya ada 4. Pertama adalah konflik antar peran-peran, misalnya konflik peran antara suami istri. Yang kedua, konflik antar kelompok-kelompok. Yang ketiga, konflik antara kelompok yang tidak terorganisir dengan kelompok yang terorganisir. Kelompok yang tidak terorganisir itu misalnya bisa massa, bisa publik, bisa kerumunan. Kemudian yang terorganisir itu ya misalnya di lembaga sosial kemasyarakatan. Yang keempat adalah konflik antar satuan nasional, misalnya konflik-konflik yang terjadi antara partai politik A dengan partai politik B, lembaga pemerintahan A dengan lembaga pemerintahan B, baik itu yang vertikal maupun horizontal, misalnya antar negara, seperti itu. Kesimpulannya adalah menurut Lewis A. Caesar bahwa konflik sosial itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah konflik realistis dan yang kedua adalah konflik non realistis. Lebih lanjut, Lewis juga menjelaskan bahwa konflik sosial itu juga bisa dilihat dari konflik sosial yang terjadi di dalam kelompok in group dan konflik sosial yang terjadi di luar kelompok out group. Selain Lewis, Rabdarendorf juga mengelompokkan bentuk-bentuk kelompok sosial itu menjadi 4. Pertama adalah konflik antar peran-peran, yang kedua konflik antar kelompok sosial, yang ketiga adalah konflik antar kelompok yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir, dan yang keempat adalah konflik antar satuan nasional. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.